Selamat datang kepada Bapak Sangwono Aji dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Mohon aplausnya buat Bapak Sangwono Aji. Dengan Bapak Hidayat dari bagian administrasi UMKM dan Koperasi Kabupaten Bekasi, dipersilakan untuk ke atas panggung. Sekali lagi kasih aplaus buat perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Mohon izin untuk teman-teman yang belakang, mohon pintunya ditutup biar suaranya nggak terlalu kencang masuk yang dari luar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya juga kita memang terbatas, kita akan mulai saja rapat anggota tahunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan biasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat yang kemudian sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan penuh kebahagiaan dan kekeluargaan dalam rangka menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Warga SMA N1 Tambun Utara tahun buku 2023 yang diselenggarakan di Sipili Resort Ciawi Bogor. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Salawat wa salam tanpa pula kita limpah curahkan kehadiran junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah terbaik kita, baik dalam rangka menjalankan hablumillahnya maupun hablumillah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang berbahagia. Yang terhormat sudah hadir di tengah-tengah kita tamu undangan kita. Kami ini perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi yang kali ini diwakili oleh Pak Sangwono Aji SIP MSI selaku Kabid pengembangan ya Bu ya? Sadar kamera ya. Oh ya, kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan juga didampingi oleh Pak Amirullah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Oh ya, Pak Hidayat Amirullah ya Bu ya, Pak Hidayat Amirullah. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Dewan Pembina Koperasi, yaitu Bapak Yusuf SPD PIS selaku pembina dan sekaligus Kepala SMA N1 Tambun Utara. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas koperasi, ada Pak Mustafa SPD, ada Ibu Rina Rosmiati MSI, dan Pak Zurain Bima SE. Yang terhormat dan kita banggakan juga Ibu Ketua kita, Ibu Husnul Khotimah SPD beserta jajaran, ada Ibu Sri Kuat selaku bendahara koperasi dan saya sendiri selaku sekretaris koperasi. Bapak dan Ibu anggota koperasi yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, karena memang pada kesempatan pagi hari ini kita di Sipili Resort ini yang kedua kalinya ya Bu ya, dulu pernah kita adakan juga di Taman Wisata Matahari, kebetulan pada kesempatan kali ini di Sipili Resort. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu, saya diminta untuk memandu acara. Barangkali akan saya sebutkan satu persatu susunan mata acara pada kesempatan pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Koperasi. Yang keempat, laporan dari Badan Pengawas Koperasi nanti akan disampaikan oleh perwakilannya dari pengawas. 5, pengesahan laporan koperasi. Yang ke-6, pemberian indera mata.
Yang ketujuh penutup atau doa, dan yang kedelapan acara lain-lain, ada door prize atau ada hiburan lainnya. Itu susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita buka saja. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Tentunya mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah selesai dan kita lanjutkan yang acara kedua, yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama kali ini akan disampaikan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Bekasi, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Syawono Haji SIP MSI. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ini. Oke. Alhamdulillah di pagi menjelang siang yang cerah kita bisa berkumpul semua dalam rangka menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Warga SMA 1 ya, Sambung Nusara. Ini kalau nggak salah saya yang kedua ya Bu ya. Betul Pak. Itu di Taman Wisata Matahari ya. Matahari. Bapak Ibu sudah melihat perkembangan koperasi yang mungkin dari yang RAT yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi pada intinya perkenalkan ya, semua udah kenal ya, berarti nggak usah lagi perkenalan. Nah, saya Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan. Kebetulan memang minggu ini ada 5 undangan RAT. Saya sengaja ngambil yang agak jauh, soalnya udah pernah. Jadi ada SMP 1 Sukatani, SMP 2 Sukatani, terus ini ada 5, jadinya semua dibagi rata karena semua harus bisa memantau perkembangan koperasi. Jadi kalau bisa tidak ada undangan yang terlewat karena kita mau inventarisir dan menyesuaikan program pemerintah pusat, yaitu bahwa sekarang targetnya buat koperasi berkualitas lagi, tapi koperasi modern. Jadi apa itu koperasi modern? Cirinya satu efisien, yang kedua transparan. Jadi efisiensi ini sudah menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaannya, begitu juga transparansinya. Jadi semua sudah diusahakan, sudah digitalisasi. Mungkin ke depan saya berharap sudah bisa diterapkan ini, walaupun ada 1 tahap, 2 tahap. Ya misalnya oke lah dari digitalisasi 1 dulu, misalnya anggota bisa tahu berapa simpanannya, berapa hutangnya, berapa cicilannya, berapa SAU-nya, udah lewat digitalisasi. Alhamdulillah, berarti tahapan itu sudah dilakukan. Nanti juga sistem pengelolaan, misalnya belanja apa segala macam semua bisa dilihat. Jadi pada saat pembelanjaan itu kita sebenarnya sudah dapat bagian berapa sih. Jadi semua sudah efisien dan bisa transparan. Nah, ini alhamdulillah kalau sudah diterapkan di koperasi ini, tinggal selanjutnya pengembangan terkait dengan yang sekarang sedang digarap oleh pemerintah pusat, yaitu self-declare, pernyataan koperasi bahwa dia mau open loop atau closed loop. Jadi kan kalau cirinya closed loop itu hanya melayani anggota dan koperasi lainnya, tidak ada namanya calon anggota atau nasabah. Itu biasanya dikelola oleh koperasi simpan pinjam yang tidak benar pada koperasi simpan pinjam, karena kalau koperasi benar simpan pinjam nggak ada lagi nggak kenal nasabah atau calon anggota. Ya, selama ini banyak guru-guru ya, termasuk saudara saya, itu ada katanya di apa bahasanya sih, koperasi simpan pinjam ya, tapi dia menjaminkan ATM.
Ya, ada kan ya? Ada. Bukan Kang SK mah, kita di Bank Jabar udah, kalau saya di Bank Jabar mungkin ada di BRI. Saya emang sebagai pegawai BJB dari awal CPNS, soalnya sekarang ada di BJB sampai sekarang belum pulang. Nah itu sistem pengelolaan itu, dan yang kedua nanti jadi perhatian pada saat pembuatan laporan nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman gimana posisi kas sebenarnya kalau yang koperasi yang closed loop itu, karena harusnya piutang tidak lebih dari bukan modal ya, dari modal kita. Jadi kalau misalnya itu berarti kan pengelolaannya lebih banyak di simpan pinjam, dan itu nanti larinya kepada pengelolaan jasa keuangan, makanya diperbesar lagi nanti usahanya Bu ya. Pak Kepsek juga bisa membantu mungkin nanti usahanya yang penting dibantu. Jadi kalau sekarang ini saya bilang udah baju seragam udah nanti bisa melayani bukan hanya di dalam sekolahan tetapi di luar sekolah, jadi boleh melayani di luar ya. Kalau mungkin juga jual kredit motor, mobil mungkin udah ya di sekolah ya. Rencana alhamdulillah, jadi nanti bisa Pak, nggak usah keluar kemana-mana. Motor, mobil itu yang mengadakan dari koperasi nggak usah susah, banyak teman-teman koperasi yang punya modal besar nanti bisa bekerja sama gitu. Sebenarnya kalau bergaul dengan teman-teman koperasi luar biasa sih, karena kemarin kejadian di koperasi Suryawati, mereka kebutuhan kurang modal 1 miliar untuk beli mobil box. Dengan sesama koperasi dia bisa cari modal dengan bunga yang balas jasa yang cukup ringan, dan kepercayaan antar koperasi saya rasa lebih tinggi. Jadi ke depan usaha-usaha lain selain simpan pinjam, besok simpan gitu, pinjamannya dikurangin ya. Mungkin kalau yang penting biasanya kalau mau lebaran atau itu ya biasa, tapi untuk kebutuhan yang konsumtif itu mulai dibatasi. Yang untuk produktif misalnya buat modal usaha dan lain-lainnya. Saya rasa kalau pengelolaannya alhamdulillah tanggapannya, karena di sini nanti Bapak Ibu harus berani mengatakan bahwa diterima atau tidak. Jadi saya harapkan sebenarnya sebelum ada RAT ini, ada dulu Bu pra RAT, dirumuskan dulu semuanya tuh yang akan disampaikan, dilaksanakan belum ya? Ya. Udah barusan. Enggak, maksudnya sebelum kesini, jadi di sini benar-benar tinggal memutuskan ini yang diterima, ini yang tidak, ini yang dengan catatan, jadi tinggal terus program ke depan yang disetujui ini, atau nanti ada perbaikan, jadi lebih kepada efisiensi waktu pada saat RAT. Jadi ada tim kecil nanti yang tidak harus semua Bu, kalau untuk pra RAT tim kecil perwakilan dari anggota silakan merumuskan, karena kalau untuk pertanggungjawaban sudah dirumuskan, tapi proyeksi kita ke depan usaha apa segala macam kan bisa dirumuskan pada saat itu. Nah baru sekarang di keseluruhan anggota itu pengembangannya seperti apa atau tidak. Dan untuk simpanan wajib berapa tadi itu? Berapa per orangnya? Kalau 50.000 kayaknya kurang ya. Zaman sekarang mau usulan aja, tapi itu silakan dapurnya masing-masing, tapi karena nanti berpengaruh pada kemampuan pengelolaan keuangan koperasi ya kan. Kalau dengan lebih banyak berkontribusi kepada koperasi, tentu juga akan, kalau dikelola dengan baik, untuk keuntungannya akan kembali kepada anggota juga dengan lebih banyak. Yang minimal kalau ukuran ini, kalau saya di kantor itu 1 juta sebulan. Ya kan, ini kan ukuran saya. Ya mungkin ada separuhnya, karena apa? Simpanan saya
sukarela saya, simpanan wajib saya dan sukarela itu 1 juta, tapi pada saat kepepet saya bisa ambil. Daripada saya kan ya berhutang kemana-mana, hitung-hitung nabung, tapi kan itu bisa diambil setiap saat gitu. Saya kebetulan kemarin HP jatuh kan cepat, kalau 5 juta pas sebentaran kan bisa ngambil tanpa harus ada pinjaman, dan kita taruh itu juga kan ada keuntungan. Ini juga bisa memberikan modal kepada teman-teman yang memang ada kebutuhan. Jadi sifatnya nanti bukan simpan pinjam besar Bu, penjualan kendaraan dengan kredit misalnya, kan itu nanti beda di perhitungan kasnya, ya kan, penjualan beda dengan itu memberikan pinjaman uang. Nah, ini karena nanti kita menyampaikan apapun pada saat ini kan, nanti saya upload di ODS laporan ini ya, bahwa telah melaksanakan RAT. Jadi sebenarnya di sistem kementerian semua sudah bisa terbaca Bu, mana yang sering melaksanakan RAT atau tidak, atau berapa tahun. Nah itu sebenarnya ada di kita semua, sudah ada. Makanya sayang kalau ada yang melaksanakan RAT tidak harus mengundang dinas, tapi menyampaikan laporannya. Itu yang terpenting, biar kami bisa memantau perkembangan koperasi yang di Kabupaten Bekasi. Karena ke depan yang dicari adalah sebesar mana kontribusi koperasi terhadap PDB. Udah mulai lari ke sana semua, seberapa UKM juga berkontribusi terhadap yang sekarang menjadi target, yaitu penanganan stunting, terus pembukaan lapangan kerja. Kalau di sini misalnya di koperasi itu sudah melayani, ada toko ya, berarti Bu sewa kantin yang nanti ke depannya ya kan itu kayak penjualan seragam segala macam, nanti kan bisa dikembangkan tuh yang ATK-nya nanti suplainya kan dari koperasi juga ya. Ya semua kebutuhan sekolah itu bisa dilaksanakan oleh koperasi. Ya kantinnya juga, sementara sewa kantin besok pengelolaan kantinnya diperluas itu semua. Jadi tidak hanya skupnya sekarang berpikirnya tidak cukuplah pengelolaan di dalam internal koperasi, saya bilang sudah cukup baik, tinggal bagaimana pengembangan keluarnya. Karena sekarang semua koperasi sudah maju berlomba-lomba, ada koperasi yang sudah berani membeli saham dari perusahaannya. Itu sudah di beberapa koperasi sudah berlomba, terus jasa logistiknya, jemputannya, sampai dengan cateringnya semua sudah dia ambil alih oleh koperasi, dan itu merupakan perkembangan yang pesat. Dan kami juga sudah mengeluarkan perda tentang pelindungan koperasi. Dari rumah tukeran dagangan tuh dulu biasanya bawa bekal ya. Ya mungkin itu kalau saya baca laporannya sudah cukup, tinggal nanti silakan, karena juga saya tidak boleh masuk terlalu dalam terhadap dapur koperasi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Mudah-mudahan kayaknya hubungannya lebih nih kepada koperasi ya, sebagai pembina juga nanti bisa lebih lagi menggerakkan. Jadi Pak naikin itu simpanannya biar nanti juga lebih mudah, kan sama aja sih sebenarnya, kita minjem dibayar berapa kali, kalau sudah mulai berkurang pinjamannya tambahin simpanannya, kurangi pinjamannya tambahin simpanannya. Jadi besok juga kalau mau beli apa-apa dari token listrik, pulsa, pokoknya kebutuhan di rumah sehari-hari itu bisa disediakan oleh koperasi. Tidak harus buka toko Bu. Kalau misalnya memang udah banyak, anggotanya berapa? 77. Ya kalau sebenarnya kalau sudah banyak, tinggal kontak dengan toko atau warung terdekat koperasi yang bayar, atau Ibu tinggal ngambil di warung atau di toko yang terdekat, koperasi nanti yang bayar bekerja sama. Itu kan lebih mudah daripada koperasi yang belanjain terus dibawa ibu-ibu, bapak-bapak bawa beras di motor, ribet kan ya, istilahnya. Lebih mungkin bisa nanti ke depannya bisa dikembangkan hal-hal seperti itu. Jadi usaha tidak hanya di dalam koperasi, tapi di luar koperasi juga, koperasi harus berani mulai mengembangkan usahanya. Ya, mungkin itu yang dari saya. Nanti sambil berjalan mungkin kalau memang harus ada yang mau dibagikan atau di share ya, kalau
mungkin ada yang harus disampaikan, saya siap menjawab selama itu menjadi kewenangan saya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai berhitung SAU, saya nggak boleh tahu Bu. Gitu. Berhitung tentang dalamannya dapurnya koperasi, tidak, kami hanya posisi memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu. Dan ini juga saya ini sudah ke kabupaten ya Bu ya? Posisinya kan ya, koperasi kabupaten. Dan juga saya tadi belum lihat ada ini Bu buat pelatihannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan, ada ongkosnya maksudnya gitu Bu, dari sini disiapkan biaya pelatihan, kan ada harusnya disiapkan biaya pelatihan. Jadi untuk mengikuti pelatihan di dinas yang banyak sebenarnya, itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, dan pelatihan ke depan itu mulai bersertifikasi karena mulai tahun depan sebenarnya sudah tahun ini dilaksanakan. Pengurus pengawas itu harus mempunyai kompetensi, di mana dan kompetensinya adalah bersertifikasi dan mengikuti uji kompetensi. Tapi kita akan terangkan secara bertahap karena mengingat keterbatasan kami juga dinas menyiapkan pelatihan dan kesempatan Bapak Ibu mengikuti pelatihan, jadi kami akan secara bertahap. Mungkin target awal di koperasi sifat pinjam dulu karena benar-benar menjadi fokus dari pemerintah pusat terkait dengan sistem pelayanan dari koperasi open loop atau closed loop, dan ada istilah karena dengan adanya undang-undang tentang keuangan yang terbaru, OJK menjadi kewenangan untuk mengawasi koperasi yang melakukan usaha jasa keuangan. Nah ini yang kami sedang bantu untuk menangani, biasanya nanti di akuntansinya biar tidak terseret kepada closed perlu nanti OJK yang akan mengawasi kalau closed loop dari dinas dan kementerian yang mengawasi kaitan dengan pengelolaan keuangannya. Mungkin itu dari saya, dan ini juga perkenalkan nanti kalau Bapak Ibu ada yang datang ke koperasi, karena kemarin sudah kejadian ada yang mengaku-ngaku dari dinas, dari provinsi, dari kementerian, lebih baik dikonfirmasi ke kami, karena kami melayani koperasi itu tidak berbayar, tidak ada pungutan apa-apa dari mulai pelayanan legalitasnya sampai dengan yang lain-lainnya. Jadi khawatir nanti ada yang meminta sesuatu atas pelayanan kami, tolong disampaikan. Ya, oknum. Karena kita juga ada lembaga namanya Dekopinda. Ya, Dewan Koperasi Daerah yang Indonesia itu juga merupakan wadah dari koperasi-koperasi yang ada Kabupaten Bekasi. Nah, di bawahnya ada anggotanya namanya PKPRI. PKPRI adalah bagian dari Dekopinda. Biasanya rata-rata koperasi guru itu bergabung di PKPRI. Ya. Ini tergabung nggak di PKPRI? Tergabung di PKPRI nggak? Oh belum. Ya nggak apa-apa sih, itu bebas kalau berorganisasi koperasi. Tapi yang kami harapkan lebih banyak berkoordinasi dengan kami dinas, biar nanti perkembangan ke depan seperti apa, biar bisa kami kawal, dan kami sudah menyiapkan penyuluh dan tenaga administrasi yang bisa diandalkan. Jadi semua mempunyai identitas ke lapangan, salah satunya yang pakai jaket atau membawa identitas lainnya, atau kalau bisa kalian kira-kira meragukan bisa konfirmasi ke kami, biar nanti semuanya tidak, karena ada juga memang oknum ini memberikan masukan-masukan, akhirnya tidak kepada pengurusnya lagi, kepada anggotanya untuk seperti ini tanpa ke pengurus. Nah ini yang kami khawatirkan juga dengan kepentingan pribadi. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua memahami bagaimana, jadi semua nih bukan pengurus dan pengawas doang, bagaimana pengelolaan koperasi, karena koperasi punya anggota, yang mengelola itu anggota, pengurus dan pengawas hanya menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh anggota. Jangan sampai nanti ke depan
setelah pengurus ini ada pergantian dibebani lah oleh anggota, kok begini kan. Biasanya begitu, karena tahunya biasanya kalau RAT datang nunggu SHU, nggak mau lu lihat laporannya, dan tidak salah nanti pengurus akan membuat berita acara bahwa semua pertanggung ini diterima. Besok-besok nggak bisa mau lari kemanapun, mau pakai pengacara manapun, tapi kan sudah ada tanda tangan anggota bahwa menyetujui, nggak bisa. Karena sini sekarang sudah mulai, itu biasanya antara 5 sampai 10 tahun yang lalu baru terbuka di tahun ini. Jadi kalau memang aset ada meja, ya benar lihat mejanya ada, komputer ya ada berapa komputer. Karena kemarin ada sampai dengan terakhir yang belum kami selesaikan itu ada laporan sekitar ternyata kondisi kas dan fisiknya itu selisih sampai 3 miliar. Ya kan, coba kalau ketua yang suruh nanggung, pengurus akhirnya stres. Padahal ada seperti misalnya kita melaksanakan sekarang. Nah ini biayanya jangan dari dipotong dari iuran pokok dan iuran wajib, harusnya dari keuntungan dari koperasi. Ya, ini kan yang benar seperti itu. Karena ada yang dulu juga ada pernah begitu. Wah, gede-gedean tuh. Wah, kayak gue semua dia itu ternyata diambil dari simpanan pokok dan simpanan wajib, begitu pertanggungjawaban. Lah kan uang situ lah. Kalau koperasi kan pengurus kan tinggal pakai, tapi kan disetujui oleh anggota, tapi ditutup. Nah inilah makanya butuhnya ini kan sudah jelas di sini. Yang dipergunakan adalah keuntungan dari koperasi. Nah itu silahkan bebas-bebas saja. Yang tidak boleh nanti modal pokok dipakai jalan-jalan, itu yang bahaya. Ya makanya ini saya terima kasih ke pengurus yang sudah bekerja keras ini membuat laporan setransparan mungkin. Aplaus ya buat pengurus dan pengawas, apalagi dikawal oleh pembina melakukan terus sekarang nih, dan perkembangannya jangan sampai terlewat. Karena tugas pengawas juga bukan cuma pas tanda tangan di laporan ini juga doang, jangan ya. Pengawas mana pengawas? Belakang pengawas harus di depan sini. Jadi nggak cukup. Ya tolong nanti secara berkala ya diawasi, setiap ininya tidak dilepas pas terakhir. Nanti karena sebelum disampaikan kepada anggota, laporan ini kan harus diperiksa dulu oleh pengawas. Sudah, ya berarti sudah disepakati semua. Nanti terserah kesepakatan seperti apa. Dari saya informasi yang disampaikan nanti kalau untuk melihat perkembangan atau ada informasi nanti kita ada namanya Sibijak itu aplikasi untuk melihat perkembangan koperasi atau ada informasi yang lain, termasuk juga bisa nanti untuk konsultasi bisa langsung atau melalui Sibijak. Nanti kita lihat kepentingannya, karena kami juga ada buka layanan namanya Kopi Panas, itu melayani kaitan dengan konsultasi, pendampingan pengembangan usaha sampai dengan advokasinya kita siapkan, dan bukan kami yang melaksanakan, kami bayar tenaga profesional. Jadi mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal, karena keterbatasan kami hanya di administrasi, tapi pelaku dokter koperasi kita libatkan, advokat kita libatkan, terus dari akademisi kita libatkan. Jadi sebenarnya kita mau menyiapkan fasilitasi semaksimal mungkin masa yang operasi di Kabupaten Bekasi nggak bisa berkembang pesat. Itu. Terima kasih dari saya. Nanti bisa dilanjutkan atau mau dibuka RAT-nya langsung, silakan. Ya dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.